Raja Belanda minta maaf atas kekerasan berlebihan di masa lalu, tapi tak cukup seluruh masa penjajahan. Sejarawan Belanda Marjolein van Paijs yang fokus mempelajari era kolonialisme di Indonesia mengkritik permintaan maaf Belanda yang disebutnya tidak cukup. Ia mengatakan mestinya permintaan maaf tersebut mencakup keseluruhan era kolonialisme selama lebih dari 300 tahun, tidak hanya untuk periode 45 hingga 49. Saya kaget, tapi tak sepenuhnya syok bahwa permintaan maaf hanya untuk periode 45 hingga 49, bukan untuk keseluruhan masa kolonisasi. Dan ia juga tak menyebut sama sekali soal pengakuan legal atas kemerdekaan Indonesia di tahun 45. Kata Marjolein dalam keterangan tertulisnya kepada BBC Indonesia pada hari Selasa. Marjolein juga menyayangkan Raja Belanda yang tidak menemui langsung keluarga para korban tentara Belanda seperti Abdul Halik yang secara khusus terbang dari Bulukumba hingga Selasa masih berada di Jakarta. Raja, keluarga kerajaan dan pemerintah Belanda tidak menghormati anggota keluarga mereka yang terbunuh antara tahun 45 dan 49. Jadi ketika Raja berpura-pura merasa sangat menyesal tentang perang ketika dia bertemu Presiden Joko Widodo, dia mengabaikan para korbannya, ujarnya. Marjolein juga menambahkan, keluarga korban yang berada di Jakarta tidak disambut oleh Raja. Malah beberapa hari lalu, kedutaan meminta mereka untuk pergi dengan mengatakan, maaf, kami tidak punya waktu untuk Anda. Kami sedang sibuk mempersiapkan kunjungan kenegaraan. Ya, untuk pertama kalinya Kerajaan Belanda minta maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun setelah proklamasi. Keluarga korban pembantaian Westerling menerima maaf itu, namun mengatakan kesalahan Belanda harus tetap ditebus. Di hari pertama kunjungannya ke Indonesia, Raja Belanda Willem-Alexander yang didampingi oleh Ratu Maxima menyampaikan permohonan maafnya pada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa lalu dalam pidatonya di Istana Bogor. Pada saat yang sama adalah hal yang baik bahwa kita terus memandang masa lalu. Masa lalu tidak bisa dihapus dan harus diakui oleh setiap generasi yang akan datang. Pada tahun-tahun segera setelah proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi yang menelan banyak korban jiwa. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya oleh pemerintahan saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terdampak terus terang hingga hari ini, ujar Raja Willem-Alexander. Sebelumnya, sejumlah keluarga korban pembantaian tentara Belanda pimpinan Raymond Westerling menolak kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa karena belum menerima kata maaf dan ganti rugi. Jadwal kunjungan mereka ke Taman Makam Pahlawan Kalibata yang menurut kedutaan Belanda adalah untuk menghormati para korban perang kemerdekaan juga dipersoalkan. Bahkan, seorang sejarawan Belanda menyebutnya munafik dan sangat memalukan. Abdul Halik, anak dari korban pembantaian Westerling di Bulukumba, Sulawesi Selatan di tahun 47 mengatakan ia bersyukur atas permintaan maaf itu. Ya, syukur itu sudah baik sebenarnya. Memang itu yang kita harap. Jadi, sisa satu hal yang harus dilakukan. Karena mereka sudah menyatakan permintaan maaf, maka kewajiban pertanggungjawabannya yaitu menyelesaikan tuntutan ganti rugi kami. Itu saja, ujar Halik. Permohonan maaf yang tidak diikuti pemberian ganti rugi, kata Halik, tidaklah cukup. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumusoyo mengatakan permintaan maaf itu menunjukkan pengakuan Belanda bahwa mereka melakukan kesalahan. Bondan mengatakan permintaan maaf itu tidak berarti ganti rugi pada keluarga korban pembantaian tentara Belanda seperti Abdul Halik akan terpenuhi. Namun, kata Bondan, permohonan maaf itu bisa menjadi faktor pendukung untuk digunakan pemerintah Indonesia jika mereka memutuskan untuk berperkara di Mahkamah Internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan membahas lebih mengenai makna permintaan maaf ini. Dan Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Belanda punya sejarah cukup panjang. Ia pun mengajak Raja Willem-Alexander untuk menjadikan sejarah tersebut sebagai peneguhan kerjasama kedua negara. Lalu, apa makna kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda? Dari agenda kunjungan yang dirilis ke publik, pemerintah Indonesia dan Raja serta Ratu Belanda tidak dijadwalkan untuk membicarakan masa lalu, termasuk tuntutan permintaan maaf dan ganti rugi korban perang. Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizayah mengatakan kunjungan itu akan berfokus pada kerjasama yang saling menguntungkan. Seperti diketahui, neraca perdagangan kedua negara sebesar 2,36 miliar US dollar pada tahun 2019 dan Indonesia mengekspor sejumlah komoditas ke Belanda, di antaranya minyak sawit, asam lemak monokarboaksilat, dan biodiesel.
Sementara Belanda mengekspor minyak sulingan, kendaraan bermotor pengangkut barang, hingga olahan makanan ke Indonesia. Ratusan pengusaha Belanda pun akan ikut dalam rombongan Raja dan Ratu Belanda. Abdul Halik pun mengatakan ganti rugi merupakan hal yang penting baginya karena apa yang dilakukan tentara Belanda. Pimpinan Raymond Westerling telah membuat keluarganya menderita. Ia masih ingat usianya masih 9 tahun saat tentara Belanda yang dipimpin Raymond Westerling menghabisi sejumlah orang yang dianggap pro-Republik Indonesia di desanya di Bialoh, Bulukumba di tahun 47. Halik turut serta ke lapangan di mana orang-orang akan dieksekusi. Dalam perjalanan, Halik bercerita ia melihat ayahnya, BK Beta, yang tangannya sudah diikat di atas mobil tentara Belanda. Di sebuah lapangan, Halik menyaksikan 7 orang ditembak, peristiwa yang terus membekas baginya hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Ayahnya sendiri tidak termasuk dalam kelompok yang pertama ditembak. Halik mengatakan ayahnya dieksekusi sekitar 9 km dari tempat itu, tepatnya di daerah Kantisang. Halik pun menceritakan ayahnya dan sejumlah aparat kampung lainnya dibawa ke lokasi lainnya untuk dieksekusi.